Shalom Kak Asti. Shalom Kak Mindo. Ayo kita sama-sama adik-adik kita di rumah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantasi. Yes, Yesus memang sip. Oke, sekarang kakak sama Kak Asti tidak hanya berdua. Ada siapa lagi Kak? Ada Kak. Ayo Kak. Ada Kak Putri. Hai Kak Putri. Ada Kak Serina. Halo Hai Kak. Kak Serina. Nah, udah ada kakak-kakaknya nih Kak. Oke, mari kita mulai ibadah kita Kak Mindo. Ayo adik-adik, kita mau memulai ibadah kita ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih memberkati kami Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan memimpin kami. Biarlah Tuhan ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Astin merasa diberkati nggak hari ini? Pastinya Kak Mindo. Wah, Kak Astin aja merasa diberkati. Pasti adik-adik yang di rumah merasa diberkati kan Kak? Nah untuk itu adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Aku Diberkati. Ikuti gerakan kakak-kakak ini depan ya. Buat adik-adik, mari bangkit berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam. Aku diberkati, Sekali lagi, aku diberkati. aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam. Aku diberkati. Daki-daki turun ke tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Oh firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Nah Kak, ini dia yang kita tunggu-tunggu Kak. Apa itu Kak Mindo? Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu kita bernyanyi dari lagu Hidung Jemaat nomor 403 ayat 1. Hujan berkat kan tercurah.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita untuk hari Minggu ini tertulis di dalam Mazmur pasal 103 dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Ayo semua membuka Alkitabnya dari kitab Mazmur. Mazmur perjanjian lama atau baru? Ya, benar sekali perjanjian lama. Mazmur 103 dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nina akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini Inang Pendeta nggak sendiri loh. Ada teman-teman kita yang hadir di gereja pada saat ini untuk bersama-sama menerangkan apa yang dimaksud dalam konteks khotbah kita kali ini. Nah, karena itu kita panggil dulu teman-teman kita, ya, teman-teman. Malu-malu teman-temannya. Kita panggil dulu sekali lagi ya. Teman-teman kita ini trio 3T. Jojo, Cici, dan Caca. Kita panggil sekali lagi ya. Teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya, kata teman kita Jojo, Caca, dan Cici. Sudah kenal kan? Ini teman-teman kita. Nah, mereka akan bercerita bagaimana pengalaman mereka tentang memuji Tuhan. Itu dia yang ada dalam khotbah pada kali ini. Nah, karena itu kita tanya dulu pengalaman dari Jojo, Caca, dan Cici. Pernah gak Jojo, Caca, dan Cici memuji Tuhan? Pernah dong, Ina. Yang benar, pernah memuji Tuhan katanya. Di mana memuji Tuhan? Waktu di sekolah. Di sekolah. Lalu di mana lagi memuji Tuhan? Di sekolah minggu, Ina. Di sekolah minggu katanya. Di mana lagi memuji Tuhan? Di kamar mandi, Ina. Di kamar mandi? Jojo, bagaimana memuji Tuhan di kamar mandi? Sambil mandi, Nang. Sambil nyanyi lagu loh. Jojo sambil mandi, sambil siram-siram air, dia memuji Tuhan. Cobalah dulu Jojo, teman-teman mau dengar gimana nyanyian Jojo di kamar mandi. Bisa nggak Jojo nyanyi? Baik, Nang. Baik, saya nyanyikan sebuah lagu. Dengar ya teman-teman suaraku yang indah ini. Tapi nanti jangan lupa di subscribe ya guys. Ya di subscribe katanya ya.
bagus ya suara Coco. Sudah bisa masuk TV Coco. Ayo tepuk tangan dulu untuk teman kita Coco. Iya, bagus. Jangan lupa kata Coco tadi di-subscribe ya, dikasih jempol untuk suara Coco. Nah, itu tadi pertanyaan yang pertama. Pernah nggak memuji Tuhan? Ternyata anak-anak Tuhan itu pernah memuji Tuhan. Bagaimana dengan yang di rumah? Pasti pernah dong memuji Tuhan. Betul sekali ya, kita pernah memuji Tuhan. Di sekolah memuji Tuhan, di rumah memuji Tuhan, mau makan puji Tuhan, di segala tempat pujilah Tuhan. Itu dia tadi kata teman-teman kita, Coco, Caca, dan Cici. Nah, pertanyaan yang kedua nih ya, trio 3C. Pertanyaannya, kenapa sih harus memuji Tuhan? Nah, itu dia. Kenapa ya Coco, Caca, dan Cici harus memuji Tuhan? Kenapa? Ada apa? Apa yang dilakukan Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Iya, Cici. Apa jawabannya Cici? Itu kewajiban kita. Iya, kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka yang pertama sekali karena itu kewajiban kita. Namanya kewajiban pasti harus kita lakukan. Jadi lakukanlah memuji Tuhan karena itu memang sebagai kewajiban kita, karena kita sudah banyak menerima berkat dan kasih sayang Tuhan. Lalu kenapa lagi kita harus memuji Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Coco bagaimana? Coco Inang, Iya, apa Coco jawabannya? karena Tuhan itu Inang sangat baik. Ih, sangat baik Tuhan itu kamu bilang. Ada rupanya kamu rasakan kebaikan Tuhan. Banyak lah Inang. Apa? Coba dulu ceritakan sama teman-teman yang di rumah tentang kebaikan Tuhan yang kamu rasakan. Yang utamanya sih mulai bangun tidur kita diberi nafas kehidupan. Artinya Tuhan beri kita kesempatan hidup. Iya, benar sekali adik-adik. Ya, kebaikan Tuhan yang paling dekat bisa kita rasakan adalah ketika bangun pagi hari. Ketika bangun pagi hari, kita memiliki kesempatan hidup, bernapas, dan akan memulai aktivitas. Semua itu karena siapa? Karena kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, lalu apa lagi kebaikan Tuhan? Siapa yang pernah merasakannya? Caca sama Cici merasakan kebaikan Tuhan enggak dalam hidupnya? Aku merasakan, Nak, Oh, apa itu? kebaikan Tuhan itu, Nak. Waktu aku sakit, Dia menjagaku dan memberiku kesembuhan. Oh, Kayak lagu di Hidup Jemaat itu, Nak. 184 ayat 3, Nak. Ayat 3. apa itu? Boleh Nak aku nyanyi, Nak? Oh, boleh dong teman-teman kan? Boleh teman kita bernyanyi. Mari kita dengarkan teman kita yang bertalenta ini bernyanyi. Yesus sayang padaku kan judulnya? Iya, Nak. Oh iya. Yesus sayang padaku, waktu sakit padaku, aku Luar biasa kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kita sakit, kata lagunya si Caca tadi kan, Tuhan menjagai, Tuhan memberikan kesembuhan. Karena itu wajiblah kita untuk selalu memuji Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Lalu masih ada enggak kebaikan Tuhan yang kalian rasakan? Ayo, Cici belum bercerita bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Iya, aku juga merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Aku diberi makanan, minuman, udara, dan juga pakaian. Wih, kalau begitu Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dia enggak hanya menjaga kita saat sakit loh, tapi saat kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh minuman, kita butuh udara, Tuhan ternyata memerlukan kasih sayangnya kepada kita. Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dia cukupkan segala kebutuhan kita. Itu dia, kan? Berarti Tuhan itu sangat luar biasa. Kasih sayangnya itu sungguh-sungguh sangat begitu sempurna. Masih ada enggak kebaikan Tuhan yang kalian rasakan? Masih ada kan? Apa itu Jojo? Kebaikan Tuhan yang lain? Kematian Tuhan kayu salib untuk dosa kita. Kenapa kematian Tuhan di kayu salib? Karena apa? Karena untuk menebus dosa kita. Iya, itulah kasih Tuhan yang paling besar kita rasakan. Dia mengorbankan nyawanya demi menebus dosa Inang Pendeta, dosa Cici, dosa Caca, dan dosa Jojo, juga dosa semua orang di dunia ini. Nah, dari penebusan Tuhan Yesus di kayu salib akan dosa kita, maka kita menjadi hidup yang baru. Itu makanya kitab Pemazmur 103 mengingatkan kita supaya tetap pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pengalaman dari untuk memuji Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu juga diajak untuk memuji Tuhan kapanpun waktunya, dalam susah dan senang, di sekolah atau di rumah atau dimanapun, pujilah Tuhan. Karena itulah kewajiban kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, Inang Pendeta dan teman-teman kita, Jojo, Caca, dan Cici mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tahu kan lagunya? Jojo, Caca, Cici? Tahu, Ina. Iya. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Itu dia, Tuhan Yesus baik hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena itu tetaplah memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kasih setiamu yang boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi.
Terlebih dalam menjalani aktivitas kami selama 1 minggu ini di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah aktivitas kami. Karena itu Tuhan Yesus ingatkan setiap anak-anak-Mu untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu adalah satu kewajiban untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat luar biasa. Kiranya anak-anak itu Tuhan senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di tengah-tengah keluarga Saresot HBP Martuba. Mulai dari yang kecil sampai yang sudah bersekolah, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tumbuh kembangnya. Tuhan berikan mereka hikmat, kepintaran, kebijaksanaan, hati yang mau mendengar nasihat orang tuanya, nasihat guru-gurunya, dan nasihat orang-orang yang mencintai mereka. Bertumbuhlah mereka Tuhan di dalam Engkau, dan senantiasa Tuhan berkati selalu di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang sudah berlelah-lelah membesarkan anak-anak yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Diberkatilah Tuhan setiap orang tua, diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dengan cinta kasih Tuhan. Terlebih memperkenalkan dan mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan anak-anak mereka. Diberikanlah juga Tuhan kepada setiap orang tua umur yang panjang, berkat kehidupan lewat rezeki, supaya orang tua juga boleh memenuhi setiap kebutuhan yang ada. Diberikan Tuhan kesehatan, panjang umur, dijauhkan juga dari sakit penyakit, terlebih Tuhan dalam COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jauhkanlah kiranya kami dari hal itu, sehingga kami tetap dalam lindungan dan naungan kasih setia Tuhan. Jika ada keluarga yang dalam keadaan bersedih atau dalam pergumulan yang begitu sangat berat, Tuhan meringankan beban mereka dan Tuhan selalu memberikan mereka keteguhan hati. Inilah doa kami Tuhan. Di atas itu semua kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang anugerah, karunia dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan kumpulkan persembahannya. Sama-sama kita angkat persembahannya dan kita katakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Nah, kita bernyanyi dari lagu Sejuta, Sejuta, Sejuta. Persembahanku adalah sejuta.
akan mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini. Karena itu, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.